Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan hindari kerumunan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Fahumbu adalah olahraga lompat batu dari Nias. Fahumbu atau humbo batu atau dalam bahasa Indonesia yang artinya lompat batu adalah olahraga tradisional suku Nias. Olahraga yang sebelumnya merupakan ritual pendewasaan suku Nias ini menjadi objek wisata tradisional unik yang teraneh hingga ke seluruh dunia anak-anak. Mereka harus melompati susunan bangunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm anak-anak. Luar biasa ya. Suku asli Nusantara umumnya menghubungkan aktivitas fisik dengan praktik kesukuan. Umumnya ritual, seni, kebugaran fisik, dan bela diri. Tarian perang dan pertempuran ritual pada suku Nusantara menjadi contoh awal dari ritualisasi latihan fisik di Indonesia modern. Fahumbu ini mirip dengan lompat gawang adik-adik. Mirip dengan lompat gawang dan lompat jauh di atletik. Mungkin kalian pernah melihat ketika ada pertandingan, mungkin di televisi ataupun di internet. Mungkin kalian bisa melihat ada lompat gawang dan lompat jauh, itu hampir sama. Pada masa lampau, pemuda Nias akan mencoba untuk melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Jika mereka berhasil, akan menjadi lelaki dewasa dan dapat bergabung sebagai prajurit untuk berperang dan menikah. Sejak usia 10 tahun, anak lelaki di Pulau Nias sudah bersiap untuk melakukan fahumbu adik-adik. Karena sudah menjadi adat suku Nias. Pakaian yang digunakan pada saat lompat batu ini adalah busana pejuang Nias sebagai pertanda mereka siap bertempur dan memikul tanggung jawab yang diembannya sebagai laki-laki dewasa. Pada saat melompat, pemuda Nias tidak boleh menyentuh batu tersebut. Sebab jika kulit menyentuh batu, maka mereka dianggap belum berhasil. Menjalin kerjasama dalam bidang keberagaman. Anak-anak, toleransi adalah cara menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, dan ras yang ada di dunia ini. Dengan menghargai keanekaragaman budaya, suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia dapat menimbulkan keharmonisan dan kedamaian sehingga dapat bekerja sama dengan baik serta menghindari konflik dan pertentangan. Sikap toleransi dan menghargai perbedaan menciptakan perwujudan komitmen dalam menjaga persatuan. Sikap ini merupakan perwujudan dari sila ketiga, betul anak-anak. Sila ketiga pada Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara majemuk hingga memiliki perbedaan agama dan suku bangsa. Kebersamaan ini harus disikapi dengan toleransi anak-anak. Toleransi sangat penting untuk mencegah adanya konflik atau pertentangan antara kelompok masyarakat yang berbeda.
Keanekaragaman yang ada di negara ini bisa menjadi sumber harmoni dan bukan menghasilkan pertentangan atau konflik. Bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di lingkungan tempat tinggal adalah menghormati perbedaan agama dan suku bangsa dari warga yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Yang kedua, tidak melakukan diskriminasi terhadap warga setempat yang berbeda agama atau suku bangsa. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu kegiatan ibadah. Nah, saatnya kalian untuk latihan. Di sini kalian bisa berlatih untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Silakan nanti anak-anak bisa membaca, kemudian kalian tulis jawabannya di buku halus 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Berikutnya kalian bisa melakukan percobaan anak-anak. Lakukan percobaan berikut bersama mungkin dengan adik, kakak, atau orang tua mungkin ya. Caranya, ambil beberapa alat yang menghasilkan bunyi, mungkin kaleng atau ember gitu yang bisa gedobrengan lah ya. Kemudian bunyikan alat tersebut di ruang tertutup ya. Kemudian keluarlah dari ruangan dan bunyikanlah lagi peranan tersebut di luar ruangan. Perintahnya, catatlah hasil dari bunyi yang didengar di dalam ruangan tadi. Nah, tadi terdengar gimana? Keras atau pelan? Ya. Kemudian yang kedua, catatlah hasil bunyi yang didengar di luar ruangan tadi. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaannya? Kalau di dalam itu suaranya kencang atau lemah? Ya, kalau di luar keras atau lemah, nah gitu ya. Kemudian latihan yang ketiga, ya, kalian bisa mengisi jawaban dari pertanyaan berikut ini. Kalian nanti baca, kemudian kalian tulis jawabannya di buku halus 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Kemudian kalian kirim ke Pak Guru. Nah, pelajaran hari ini selesai anak-anak. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.